Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas prediksi soal TIU CPNS tahun ini. Semoga teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk memperoleh NIP tahun ini, gitu ya. Nah, nanti bisa sukses mengerjakan soal SKD CPNS-nya. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Nativisme. Nah, apa sih artinya nativisme? Ada yang tahu mungkin kah? Ya, oke. Berdasarkan KBBI, ya, nativisme itu sama dengan apa gitu ya? Oke, nativisme. Nativisme. Nah, nativisme itu sama aja dengan sikap atau paham gitu ya, suatu negara atau masyarakat. Ini sikap atau paham, suatu negara atau masyarakat, ya. Ini suatu negara atau masyarakat, terhadap kebudayaannya sendiri, ini ya. Ini terhadap kebudayaannya, gitu. Nah, berupa gerakan menolak, ini ya. Ini berupa gerakan menolak. Nah, menolak apa ini? Ya, ini adalah menolak pengaruh gagasan. Ini menolak pengaruh. Ini berdasarkan KBBI ya, teman-teman ya. Pengaruh, terus gagasan atau nah nih, atau kaum pendatang kayak gitu. Atau kaum pendatang. Nah, itulah yang disebut dengan nativisme. Nah, berarti kalau gitu soal nomor 1 ini jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 2, elusif. Apa itu arti elusif? Kayak gitu ya. Nah, oke. Ini ada elusif. Nah, ini berdasarkan KBBI teman-teman ya. Berdasarkan KBBI, elusif itu artinya apa? Nah, yang pertama itu adalah sukar dipahami atau diartikan. Ya, ini adalah sukar dipahami atau diartikan. Nah, yang kedua itu sama juga artinya dengan sukar diidentifikasi. Nah, ini sukar diidentifikasi. Nah, ini arti dari elusif. Ini berdasarkan KBBI ya, teman-teman. Nah, berarti kalau gitu nomor 2 bukan yang A ya, teman-teman. Sulit dijangkau juga bukan. Dievaluasi juga bukan. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ini, sulit dipahami. Ya, sulit kan sama aja dengan sukar. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Selanjutnya adalah nomor 3. Apa sih antonim dari kata fakir? Nah, yang mana teman-teman nih? Ya, mungkin ada yang langsung fakir, langsung miskin. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. Fakir itu sama aja dengan miskin. Nah, jadi dari option ini, yang kira-kira artinya sama itu yang mana? Nah, yang ini miskin, itu papa, itu daif, itu sengsara, itu sama nih teman-teman dengan fakir. Nah, berarti kalau gitu antonim dari kata fakir itu adalah kaya. Nah, ini dari A, B, C, sama E itu adalah senilai. Ya, papa itu sama aja dengan miskin gitu ya. Daif juga sama, sengsara ya kurang lebih sama atau senilai gitu ya. Nah, berarti yang lebih tepat adalah yang D, yaitu kaya. Selanjutnya soal nomor 4. Merpati, camar itu sama dengan apa? Oke, merpati sama camar
ini sama-sama bisa terbang nih teman-teman ya. Dan sama-sama ini jenis burung. Oke, kita lihat optionnya ya. Yang A, Persia kucing. Nah, kalau Persia ini adalah jenis kucing gitu ya. Berarti ini jelas bukan nih. Nah, karena ada jenis kucing yaitu kucing Persia, berarti bukan ya. Gajah paus. Nah, ini jelas nggak ada hubungannya nih ya. Jelas nggak ada hubungannya. Nila cupang. Nila itu ikan, cupang itu juga ikan. Oke, ini bisa jadi. Kita lihat yang lainnya. Elang burung. Nah, ini elang itu kan termasuk burung, teman-teman ya. Berarti ini juga bukan. Karena nggak sejenis nih. Tapi ini adalah elang itu bagian dari burung. Semut singa. Nah, ini juga bukan. Oke, berarti kalau gitu yang nila cupang ini kan sama-sama jenis ikan. Merpati camar ini sama-sama jenis burung. Berarti nomor 4 jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 5. Januari, Mei itu sama dengan Jumat, titik-titik. Oke, kita lihat Januari, Mei. Ini kalau gitu Januari sama Mei itu ada selang itu berapa bulan ya? Berarti kan ada Januari, terus di antara Januari dan Mei itu ada apa? Februari, Maret, April gitu ya. Berarti ini ada Februari, Maret, sama April. Nah, ini ada Februari, terus ada Maret gitu ya. Sama satunya lagi apa? April. Nah, berarti kalau gitu, ini ada 3 nih di antara Januari dan Mei. Sekarang kita lihat nih, Jumat. Nah, kalau gitu Jumat, setelah Jumat apa? Ya, Jumat itu nanti ada Sabtu, terus ada Minggu, gitu kan ya. Terus ada apa lagi? Senin. Nah, berarti kalau gitu, setelah Senin, jawabannya otomatis adalah Selasa. Itulah jawaban untuk soal nomor. Selanjutnya soal nomor 6. Ini ada barisan bilangan. Nah, nanti yang ditanya 2 bilangan berikutnya. Oke, saya tulis dulu angkanya teman-teman ya. Ini ada 43, ada 14, terus 20, terus di sini ada 50, ada 20 lagi, terus 20 gitu ya. Terus ini ada 57, terus ada 26, ada 20 lagi, sama nanti nggak tahu berapa, sama nanti ini berapa. Nah, ini sepintas langsung terlihat nih teman-teman ya, jawabannya kira-kira yang mana? Nah, ini teman-teman ya. Ini yang saya lingkari. Nah, pasti nanti ini akan ada hubungannya ya teman-teman ya. Coba kita lihat nih. Dari 43 ke 50. Ini ternyata ditambah 7. Ini ke sini juga ditambah 7. Dan ini ke sini otomatis juga ditambah 7. Berarti berapa jawabannya teman-teman? Iya, ini adalah 64. Ya, 64. Ya, atau tak tulis di bawah ya. Berarti sudah langsung ketemu ya teman-teman jawabannya. Berarti yang jawabannya 64 depannya itu kan cuma 1, yaitu yang C. Oke, tapi kita lihat apakah benar sih, gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini adalah angka sebelum lingkaran nih. 20, 20, 20. Berarti kan benar polanya ya. Oke, berikutnya kalau yang ini adalah angka setelah lingkaran. Ya, ini adalah angka setelah lingkaran. Nah, dari 14 ke 20, ini kan ditambah 6. Terus berikutnya 20 ke 6, ini juga ditambah 6 teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang ini ke sini juga ditambah 6. Nah, makanya berapa? Ya jawabannya 32. Jadi benar bahwa jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Oke, ini ada barisan bilangan seperti ini. Nanti yang ditanya 2 angka berikutnya, tapi ini ada di tengah-tengah atau di antara. Kalau tadi di belakang ya. Oke, ini saya tulis dulu soalnya. Ini ada negatif 1, terus ada 1, ada 0, ada 1 lagi, 1, terus ini ada 2, ada 3, ada 5, terus ini nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa, terus ada 21, 34, 55. Nah, kira-kira bilangannya apa nih teman-teman? Iya, betul. Nah, ini tuh ditambah-tambah saja teman-teman ya. Ini ditambah ya. Ini ditambah ketemunya berapa? Ketemunya 1 ini ya. 0 tambah 1, ketemunya 1 juga yang ini. 1 tambah 1, ketemunya 2.
1 tambah 2 ketemunya 3. Dan ini lagi ditambah lagi. Nah, kalau ada kayak gini, ini namanya adalah barisan Fibonacci, teman-teman ya. Barisan Fibonacci. Nah, ini cuma ditambah-tambah saja. Berarti nanti ini 3 tambah 5 gitu ya. Berarti berapa 3 tambah 5? Iya, ini adalah 8. Nah, berikutnya lagi, ini 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Iya, ini adalah 13. Nah, benar juga kan? Coba lihat nih yang ini. 8 tambah 13, berarti berapa? 21. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yaitu 8 dan 13 yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Ini ada barisan bilangan lagi. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Ini ada 2, terus ada 3, terus 3 lagi, terus ini ada 5, ada 6, terus ada 9, ada 11, terus ada 15, ada 18, dan 2 angka berikutnya. Nah, kira-kira polanya apa nih teman-teman? Ya, udah ketemu? Iya, polanya adalah ini teman-teman ya. Nah, ini ada hubungannya. Yang ini, yang ini, yang ini tentunya sama yang terakhir di sini ya. Ya, kalau kita perhatikan, ini ke sini kan ditambah 1. Ini ke sini ditambah 3. Ini ke sini ditambah berapa? 5. Gitu ya. Terus ini ke sini ditambah 7. Nah, polanya berarti apa ini? Nah, 1 ke 3 itu kan 2. 3 ke 5 itu juga selisihnya 2. 5 ke 7 juga selisihnya 2. Berarti kalau gitu ini ke sini adalah ditambah 9. Gitu ya. 18 kalau ditambah 9, maka jawabannya berapa? Iya, 27. Ya, yang jawabannya 27 tinggal antara C sama E. Oke, berarti berikutnya pola yang ini itu ngikutin yang mana? Ya, tentunya yang ini kan ngikutinnya ini teman-teman ya. Ini berarti berapa? Tambah 2. Ini ke sini tambah 4. Ini ke sini tambah berapa nih? Tambah 6 gitu ya. Nah, ini berarti ditambah bilangan genap semua ya. Dan selalu berselisih 2. Berarti otomatis ini ke sini adalah ditambah 8. Nah, 15 ditambah 8 itu sama dengan berapa? Iya, betul. Ini adalah 23. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanya adalah hasil rotasi teman-teman ya. Hasil rotasi. Nah, apakah jawabannya yang A teman-teman? Nah, kalau diperhatikan teman-teman ya. Ini kalau pas di ini yang mendatar itu. Yang ini mulainya kan dari apa? Dari yang mendekati lingkaran kecil. Nah, ini malah di atasnya ya. Ini jelas bukan. Ini jelas bukan. Terus mana lagi kalau yang ini? Nah, yang ini apakah sama dengan ini hasil rotasinya? Nah, ini kan gambarnya hampir mirip ya. Kalau misalkan diputar ini jelas nggak mungkin yang ini. Ya, ini nggak mungkin yang ini ya. Ini karena bentuknya sama tapi kok posisinya ini berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang C. Yang C, oke, ini bisa jadi. Yang D bisa jadi juga. Nah, kalau yang ini jelas tidak ya. Karena ini kan mulainya dari sini nih garisnya. Mulai dari yang bawah mendekati ini. Nah, kalau yang ini jelas salah. Nah, jadi jawabannya antara C dan D. Nah, mana yang lebih tepat teman-teman? Nah, coba teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat dari sini, nah ini yang lingkaran ini itu berada di antara yang lengkungan ini. Kalau yang ini kan agak lancip teman-teman, agak mendekati lancip. Lingkarannya itu yang mendekati lancip. Nah, kalau kita lihat, nah kalau yang ini yang agak tumpul nih dibanding dengan yang ini ya. Ini kayak agak lancip sedikit. Nah, ini lingkarannya di tempat yang agak tumpul. Padahal di sini di tempat yang agak lancip. Gitu kan ya? Nah, berarti jelas yang ini bukan. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Nah, ada gambar yang ini. Dua ini ya, hubungannya dengan yang ini apa teman-teman? Oke, coba kita perhatikan teman-teman. Nah, ini C, ini B ya. Berarti kan kalau gitu, ini bisa kita lihat dari sini teman-teman. Dari gambar yang sebelah kanan menjadi yang ke kiri. Setelah B itu adalah C, gitu kan ya. Terus apalagi? Setelah D itu adalah E, gitu ya. Terus setelah E itu adalah F.
terus setelah G itu adalah H, kan kayak gitu ya. Berarti urut. Berarti kalau kayak gitu, atau kalau dari kiri ke kanan itu kan bacanya sebelum yang C itu apa? Kan kayak gitu. Nah, berarti kalau kita membaca yang ini, berarti sebelum K itu apa? Nah, sebelum K tentunya di sini adalah J. Terus sebelum M, ini adalah L gitu kan ya. Sebelum N, itu tentunya sini adalah M. Dan sebelum P itu adalah O. Kita lihat nih, mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang E. Nah, tapi kita lihat nih, itu tadi dari segi huruf ya. Coba kalau kita lihat dari segi gambar, benar tidak jawabannya yang E? Nah, kita lihat nih teman-teman. Yang ini, gambar yang ini menjadi yang ini sebenarnya diapakan? Ini cuma kayak dicerminkan teman-teman ya. Ini kayak dibalik aja dicerminkan. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau yang ini ditambah setengahnya. Ditambah setengahnya, tapi garis hubungnya gitu ya. Garis hubungnya itu saya buang. Yang ini, garis hubung itu yang ininya ya. Ini saya buang. Jadinya seperti ini. Nah ini kalau dibalik, betul ya jadinya ini teman-teman. Ini kalau ditambah lagi, berarti kan jadi seperti ini ya. Nah garis hubungnya dibuang, maka jadi seperti ini. Ini kan harusnya ada garis hubung gini. Karena dibuang, jadinya menjadi seperti ini. Jadi betul bahwa jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang E. Berikutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Oke, dari dua yang ini, itu sama dengan, nah ini dengan apa? Coba kalau kita perhatikan teman-teman. Nah, yang segitiga ini teman-teman ya, segitiga ini larinya kemana? Ini larinya ke atas, ya. Sama kemana? Sama ke sini. Ya, lari ke atas sama ke sini, ya menjadi seperti ini nih. Ini kan lari ke atas sama ke sini. Terus yang ini larinya ke sini. Nah, dan padahal yang ini, kalau yang tengah itu larinya ke pojok ya. Ini larinya ke pojok sini. Nah, terus yang ini, yang hitam ini larinya kemana? Larinya ke sini ya. Terus tapi posisinya nih antara yang hitam dengan yang ini, nah yang di sebelah kanan bawah itu di atasnya daripada yang tadinya sebelah kiri atas. Oke, sekarang yang ini berarti kan ini akan lari ke atas. Ke sini ya teman-teman. Ini ke atas, sama ini juga akan ke sini. Gitu ya. Terus yang ini sendiri nanti akan pindah ke sini. Terus yang ini nanti akan kemana? Ini akan ke sini ya tentunya. Nah, akan ke sini. Kita lihat, berarti yang mana nih? Berarti yang putih panah ke bawah itu ke kanan atas sama ke tengah. Ini jelas salah ya teman-teman ya. Nah, ini jelas salah. Berarti tinggal yang ini. Oke, sekarang kita lihat nih, mana yang lebih tepat. Nah, pindahnya berarti kalau ke kanan atas itu panahnya ke bawah. Nah, ini panahnya ke atas. Berarti bukan teman-teman ya. Terus, nah ini tinggal antara C dan D. Nah, yang lebih tepat mana nih? Tadi, kalau dari contoh yang ini pindah ke tengah. Yang atas juga pindah ke tengah. Tapi posisi dari yang kanan bawah itu berada di atas. Nih kan? Ini berada di atas dan yang tadinya kiri atas di bawah. Berarti kalau gitu, kalau ini ke atas, ya posisinya di atas. Maka yang lebih tepat adalah yang C. Ya ini di atas, sedangkan yang ini kan di bawah ya. Maka kalau gitu ya ini ke bawah. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi jawaban nomor 11 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 12. Oke teman-teman, kalau kita lihat nih, dari yang kotak pertama ke kotak kedua, ini nambah 1 segitiga, nambah 2 segitiga, otomatis nambah 3. Ternyata ini nambah 3 semuanya ya teman-teman. Nambah 3 semuanya. Nah, terus kita lihat lagi nih. Nambah 3-nya. Nah, akankah gambarnya dari ini, kalau dari garis-garisnya ya teman-teman. Yang ini kan kayaknya berputar 45 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. Setelah sampai di sini, ini sudah nih. Udah nggak berputar lagi, ya kan? Ke sini, kemungkinan juga nggak akan berputar lagi, gitu kan ya. Dan nggak mungkin jawabannya ini dong ya. Nggak mungkin yang ini, karena yang ini ke bawah. Dan nggak mungkin yang ini juga, gitu ya. Dan nggak mungkin yang mana lagi? Ya, nggak mungkin yang ini nih. Jadi jawabannya antara B sama E. Gitu lah. Antara B sama E. Nah, yang lebih tepat yang mana nih teman-teman? Antara B sama E. Ya, tinggal
kalau kita lihat segitiganya ini kan semuanya sama-sama ke atas. Nah, tinggal garisnya ini. Ya, garis yang ini kan setelah yang ini nggak berubah lagi nih teman-teman ya. Nggak berubah lagi. Apakah berubah? Tidak ya. Ini sudah nggak berubah lagi. Setelah yang ini kan berarti dari yang satu ke dua ini kan cuma pindah aja nih. Ini jadi seperti ini. Nah ya, ini pindah, ini jadi hilang, makanya jadi seperti ini nih. Nah ini dia. Setelah itu tetap kalau misalkan ini bergeser lagi dari sini ke sini, ya maka kan yang ini harusnya tegak ke sini, tapi kan ini enggak. Berarti kalau gitu ini sudah enggak berputar lagi, cuma berputar sekali. Setelah itu yang menambah apa? Yang nambah adalah segitiganya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang B. Nah, soalnya kalau yang E, itu kan ini berputar lagi yang di dalamnya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Berikutnya soal nomor 13. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau kita lihat, gambar-gambar ini adalah berotasi, teman-teman ya, berputar. Nah, berputarnya berapa? Oke, kita lihat, teman-teman ya. Kalau gambar yang ini nih, gambar ini anggap aja lurus kayak gini ya. Nah, terus, atau biar gini. Ini gambarnya kan lurus seperti ini nih, ya. Terus ini menjadi seperti ini. Nah, kalau menjadi seperti ini, berarti kan ini berotasi. Rotasi arahnya kemana? Arahnya ke sini, teman-teman ya. Arahnya ke sini, berlawanan arah jarum jam. Sebesar berapa? Sebesar 45 derajat. Nah, berarti menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kan ini menjadi lurus juga nih. Ya, lurus. Berarti setelah itu otomatis di sini 45 derajat ya kurang lebih seperti ini nanti bentuknya, miringnya. Nah, maka jawaban yang mungkin itu ya, ini jelas tidak, ini jelas tidak, ini jelas tidak juga teman-teman ya. Ini kan yang berotasinya ke sini, berarti antara A dan C. Nah, terus kita lihat nih yang hitamnya nih teman-teman ya. Hitamnya, ini misalkan saya ambil dari pojok ke pojoknya kan seperti ini. Terus menjadi seperti ini nih teman-teman. Berapa derajat kira-kira teman-teman berputarnya? Nah, dari seperti ini menjadi begini. Nah, berarti kurang lebih ini juga 45 derajat, teman-teman ya. Ini juga 45 derajat ke sininya. Ini juga 45 derajat, tapi arahnya ke sini. Nah, terus ini berputar lagi kan ini. Nah, seperti ini. 45 derajat lagi dari sini. Nah, berarti ini kalau diputar lagi, gitu ya. 45 derajat berarti kurang lebih yang mana nih? Antara A sama C. Nah, tinggal kita hubungkan aja nih teman-teman garisnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini nih. Kalau saya hubungkan seperti ini. Nah, ini kan bergeraknya ke arah sini, gitu ya. Ya, berarti otomatis jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Nah, kalau ini hampir sama lagi dengan yang ini, teman-teman ya. Ini sama dengan ini. Nah, ini kan bergeraknya ke arah sini, kayak gitu. Oke, jadi jawaban 13 yang A. Selanjutnya soal nomor 14. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikutnya apa ini? Pertama, ini yang bangun yang ada di luar, ini segi 3, segi 4, segi 5, otomatis berikutnya adalah segi 6. Oke, berarti ini langsung tereliminasi karena segi 5 ini juga sama. Terus, bangun yang di dalam teman-teman ya, ini ada segi 3, segi 4, segi 5. Nah, berarti bangun yang di dalam tentunya otomatis segi 6 juga. Gitu ya. Oke, berarti kalau gitu yang ini jelas salah. Gitu ya. Yang ini jelas salah juga. Oke, jawabannya langsung yang C untuk soal nomor. Selanjutnya soal nomor 15. Semua insinyur sipil pandai matematika. Andi bukan insinyur sipil. Simpulan yang benar adalah, nah oke, berarti kan ini misalkan ada insinyur sipil gitu teman-teman ya. Ini ada insinyur sipil. Nah, semua insinyur sipil ini pasti pandai matematika. Nah, pandai matematika berarti ini tanpa terkecuali nih ya. Berarti kalau gitu ini panahnya cuma satu, semuanya. Berikutnya di sini Andi bukan insinyur sipil. Nah, berarti kan kalau gitu Andi di sini misalkan nih. Ini Andi di sini, bukan insinyur sipil. Nah, kira-kira yang mana? Apakah yang A? Andi tidak pandai dalam matematika? Nah, belum tentu teman-teman ya. Yang pandai matematika belum tentu insinyur sipil tok gitu ya. Nah, berarti ini belum tentu nih. Andi adalah sarjana hukum. Nah, ini juga nggak ada keterangannya di sini ya, teman-teman.
Ini juga belum tentu. Terus berikutnya, Andi bukan sarjana. Ini juga belum tahu karena nggak ada keterangannya di sini. Terus, Andi pandai dalam matematika. Ya, ini juga belum tentu. Nggak ada keterangan di sini. Cuma ada keterangannya bukan insinyur sipil. Oke, berarti kalau gitu jawaban yang benar adalah yang E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Oke. Nah, ya oke teman-teman. Teman-teman barangkali ada yang pengen ikut tryout gitu ya. Tentunya dengan belajar dari buku saja dan YouTube saja tanpa mengetes kemampuan kita itu tidak ada gunanya teman-teman. Nah, ini teman-teman ada tryout gitu ya. Teman-teman bisa tryout melalui website ini. Tryout siap jadi asn.com/PakIW. Nah, linknya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung mengklik link tersebut teman-teman ya. Nah, ini beberapa keuntungannya adalah seperti ini teman-teman. Soalnya berkualitas sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB, ya termasuk ada anti radikalismenya teman-teman ya nanti di dalamnya. Terus tryout sudah dilengkapi dengan timer, ranking nasional, serta ranking setiap formasi. Jadi nanti ada ranking tiap formasinya juga dan ada ranking secara nasionalnya. Terus di situ ada informasi tips dan trik gitu ya, dan nanti bisa di-download ya. Nah, ini bisa di-download kapan saja. Terus ada rapot belajarnya dan grafik ujiannya. Nah, nanti kira-kira misalkan kayak TIU, TWK, TKP. Nah, nilainya lemahnya di mana? Nanti ada rapotnya teman-teman ya. Nah, tentunya dengan adanya tryout ini dampaknya akan teman-teman langsung rasakan gitu ya. Tentunya dengan 1 kali tryout saja teman-teman sudah tahu kira-kira kemampuan saya sudah sampai mana. Gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman di sini ada ini paket-paketnya. Itu ada paket gratisnya ada teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga daftar yang gratis gitu ya. Nanti 1 kali gratis. Nanti kalau misalkan tertarik lagi, nanti teman-teman bisa daftar yang premium atau yang platinum. Ya saya sarankan teman-teman daftar yang platinum teman-teman ya. Nanti dapat 19 kali mini tryout dan 10 kali tryout premium teman-teman ya. Dan nanti ada pembahasannya. Dan jangan lupa nanti teman-teman masukkan kode referralnya ya, yaitu GXN23P. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih, contohnya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman klik register, nah jangan lupa nanti di sini kode referralnya gitu ya, diisi GXN23P agar teman-teman nanti bisa dapat koin gratis senilai 5.000 ya dari saya. Nah, oke, ini adalah tampilan di dalamnya teman-teman. Ini pertama kali login tampilannya seperti ini. Nah, ini ada ranking nasionalnya teman-teman ya. Nanti ada ranking juga per jurusannya. Nah, ini adalah tampilan tryout-nya. Nanti ada tryout gratisnya. Kalau teman-teman mau mencoba gratis dulu boleh. Atau kalau teman-teman mau mencoba paket platinum gitu ya. Paket platinum nanti bisa klik beli bundle ini gitu ya. Nah, dengan harga nanti ada kupon promosinya teman-teman ya. Ada kupon promonya. Nah, ini adalah tryout-nya teman-teman ya. Kalau diklik tryout-nya seperti ini. Nanti bisa ada pembahasannya, bisa nanti mengerjakan sekarang. Nah, yang ini adalah contoh tryout-nya nih teman-teman ya. Pembahasan tryout-nya, tes wawasan kebangsaan atau TWK-nya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah peringkatnya. Seperti ini. Terus ini adalah peringkat per formasinya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Terus, nah sekarang kalau misalnya teman-teman mau gratisan dulu boleh. Kalau misalkan mau yang paket platinum bisa langsung beli. Itu langsung klik aja. Nanti kuponnya, isi aja kuponnya untuk pas di sini adalah Pak Iwi. Beda ya. Kalau tadi kalau register tadi apa ada kode referralnya. Nah kalau pas mau membeli paket bundelnya, nah nanti pakai kupon dengan nama Pak Iwi. Nanti teman-teman akan dapat diskon lebih banyak lagi teman-teman ya. Yaitu nanti harganya cuma 99.900. Oke, nah ini tryout-nya nanti banyak segini. Ada 19 kali tryout mini dan ada 10 kali tryout premiumnya. Nah ini ada e-booknya juga gratis teman-teman ya. Ini jangan lupa nanti kode referralnya adalah ini.
Terus kode top up-nya yaitu nanti. Selanjutnya soal nomor 16. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian. Ini premis pertama. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS, gitu ya. Terus, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik dari yang bodoh. Jadi, kalau pandai juga belum tentu ijazahnya lebih baik daripada yang bodoh. Amika mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Tri. Nah, ini Amika mempunyai ijazah yang lebih buruk daripada Tri. Kesimpulannya yang mana ini, teman-teman? Nah, tidak mungkin Amika lolos ujian CPNS. Mungkin nggak nih? Nah, ini kan Amika mempunyai nilai ujian yang lebih buruk. Nah, berarti kan kalau gitu, walaupun seperti ini, tidak mungkin Amika akan lolos ujian CPNS. Ini belum tentu, teman-teman ya. Walaupun di sini nilai ijazahnya lebih rendah, kayak gitu. Tapi di sini kan ada kata-kata kayak gini, teman-teman. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian, gitu ya. Terus, semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Kalau ini semua sarjana yang bodoh itu tidak lulus ujian. Nah, tapi apakah yang ini bodoh? Ini kan tidak, teman-teman ya. Maka ini tidak mungkin. Terus berikutnya yang B. Tidak mungkin Amika dan Tri adalah satu alumni. Ini mungkin saja bisa terjadi, teman-teman ya. Jadi jawaban tidak mungkin itu salah. Tri lebih pandai daripada Amika. Nah, di sini kan karena ini nilai ijazahnya aja yang Amika lebih rendah. Tapi di sini ada kata-kata tidak semua sarjana yang pandai mempunyai nilai ijazah yang lebih baik. Tidak semua. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kalau gitu nilainya Tri ini lebih pandai daripada Amika. Ini juga belum tentu, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Tidak mungkin Tri akan lolos ujian CPNS. Tidak mungkin Tri akan lolos ujian CPNS. Mungkin saja, teman-teman ya. Mungkin saja bisa lolos. Kayak gitu. Nah, berarti kenapa kok mungkin bisa lolos? Ya, karena di sini secara nilai Amika itu mempunyai nilai ijazah lebih tinggi daripada Tri. Ini kan kalau nilai ijazah ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, berarti bisa saja Tri itu lebih pandai gitu ya. Terus ini tidak mungkin Tri akan lolos. Berarti tidak lolos ini Tri. Nah, ini juga kemungkinan tidak ya. Mungkin bisa saja lolos yaitu. Jadi bisa lolos, bisa tidak lolos. Nah, berikutnya yang E berarti ya. Mungkin Amika dan Tri akan lolos ujian. Ya, ini bisa jadi, teman-teman ya. Bisa jadi lolos ujian. Nah, karena bisa jadi keduanya ini adalah sarjana yang pintar gitu ya, tidak bodoh. Kalau tidak bodoh, ya ini semua sarjana yang bodoh ini tidak lolos ujian. Kalau bodoh ini tidak lolos ujian. Tapi ini kan bisa saja tidak bodoh. Jadi kemungkinannya jawabannya adalah yang E untuk nomor 16. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang pencari bakat di suatu sekolah sedang membentuk grup vokal untuk dipromosikan sebagai artis pendatang baru. Para peserta memenuhi syarat untuk menjadi anggota grup vokal adalah Anissa, Bian, Cherry, Dania, Echa, Vania, dan Gisel. Nah, ini ada option seperti ini. Oke, ini kita tulis sepertinya dulu, teman-teman. Berarti ini kita anggap Anissa itu adalah A, kayak gitu ya. Terus berikutnya berarti ini B, terus berikutnya C, Cherry, terus Dania, terus Echa, terus Vania, terus Gisel. Oke, sekarang kita akan lihat, teman-teman. Nah, di sini Anissa maupun Gisel terpilih. Anissa dan Gisel terpilih, teman-teman ya. Ini Anissa sama Gisel terpilih. Oke, kita lihat nih. Jika Gisel dipilih, maka Cherry harus dipilih juga. Nah, ini Gisel terpilih kan? Berarti Cherry harus terpilih. Oke, yang ini sudah. Berikutnya yang ini. Jika Cherry dan Bian keduanya dipilih, maka Anissa tidak dipilih. Nah, tapi kan di sini dari awal ini Anissa udah dipilih nih, teman-teman ya, Anissa dan Gisel. Berarti di sini jika Cherry dan Bian keduanya dipilih, gitu ya. Nah, berarti orang Cherry-nya gitu ya, maka Anissa tidak dipilih karena ini Anissanya ada dipilih gitu ya. Berarti gimana nih? Ini kan nggak mungkin keduanya, padahal Cherry
Sudah terisi nih ya dari kata-kata yang pertama. Berarti yang ini jelas tidak. Oke, ini sudah. Berikutnya nih. Jika Bian dan Anissa keduanya dipilih, maka Echa tidak dipilih. Kalau Bian dan Anissa keduanya dipilih ya. Ini kan tidak ya. Anissa dan Bian tidak keduanya dipilih, tapi Anissa. Nah, itu kalau keduanya dipilih, Echa tidak dipilih. Karena ini tidak keduanya, berarti Echa dipilih. Oke, berarti ini sudah. Berikutnya yang nomor 4. Jika Anissa dipilih, maka Dania dan Vania harus dipilih salah satu, tapi tidak keduanya. Itu ya. Berarti Anissa dipilih, ini sudah. Maka Dania dan Vania harus dipilih salah satu. Oke, ini dan ini harus salah satu. Oke, berarti ini tidak bisa memilih dulu. Gitu ya. Terus, Dania atau Echa harus dipilih salah satu. Nah, dari sini Dania atau Echa harus dipilih salah satu nih ya. Nah, Echa-nya sudah. Berarti kan Dania tidak. Oke, berarti kalau gitu, F-nya ini terpilih. Ini berdasarkan yang nomor 4. Tapi untuk lebih mempertegas nomor 4 itu, bisa kita lihat dari yang nomor 5-nya. Oke, berarti kalau kayak gitu, jumlah maksimum anggota grup vokal. Nah, berapa nih maksimumnya? Ini kan tidak ya teman-teman. Nah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya ada 5, yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 18. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly. Oke, misalkan saya akan membuat garis teman-teman ya. Misalkan anggap jadi garis. Kalau ke sana gitu ya. Berarti yang ini adalah awal teman-teman ya. Ini adalah awal. Di sini adalah awal. Di sini berarti adalah akhir. Nah, oke, bisa kita lihat nih. Berarti kalau gitu yang ini ada kata-kata Hesti lulus sebelum Belly. Oh, berarti kalau gitu kan Hesti dulu teman-teman ya. Hesti dulu, baru setelah itu Belly. Oke. Ini ya, dari sini. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki. Oke, berarti Pengkinya ada di sini. Ini adalah P-nya. Berikutnya lagi apa? Dan Meli lulus sebelum Hesti. Meli lulus sebelum Hesti. Berarti di mana? Ya, Meli ada di sini nih. Ya, atau dengan kata ini, tak tulis ini dulu. Berarti Meli bisa di sini ya. Bisa juga di sini teman-teman ya. Nah, atau mungkin bisa juga sama gitu ya. Nah, atau bisa juga sama, ini masih banyak kemungkinan, gak ada keterangan di sini. Nah, sekarang kalau gitu mana yang benar nih? Hesti lulus sebelum Pengki. Hesti lulus sebelum Pengki. Salah ya teman-teman ya. Sesudah, berarti ini salah. Nomor B, Belly lulus paling akhir. Ya, Belly lulus paling akhir. Betul ya? Iya, yang ini benar kan? Ini paling akhir. Nah, jawabannya yang ini, tapi bisa kita cek yang CDE-nya dulu teman-teman ya. Meli lulus paling awal. Nah, belum tentu teman-teman ya. Bisa di sini, bisa sama dengan ini, atau bisa sesudah Pengki. Berarti ini kan salah. Pengki lulus paling awal. Nah, ini juga belum tentu ya. Oke, Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Ini juga belum tentu teman-teman ya. Bisa saja ini yang pertama. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang B. Berikutnya soal nomor 19. Dalam sebuah perlombaan lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Oke, ini berarti udah kayak gini, saya bisa membuat garis aja deh teman-teman ya. Saya pakai garis aja seperti tadi nomor sebelumnya. Nah, misalkan yang ini adalah awal, ini yang lebih awal, yang ini yang apa? Yang lebih akhir, teman-teman ya. Oke, di sini Rido mencapai finish sesaat setelah Lukman. Sesaat setelah Lukman. Artinya apa? Artinya berarti Lukman terlebih dahulu, teman-teman ya. Lukman, baru setelah itu Rido. Oke, kayak gini. Ini berarti sudah ya. Dari yang ini sudah. Sekarang nih. Bimo mencapai finish di antara Lukman dan Roni. Ya, Roni. Terus berikutnya, oke, ini Rido, berarti Rid gitu ya. Nah,
Kalau berikutnya ini Bimo mencapai finish di antara Lukman dan Roni. Kita nggak tahu Roninya di mana ya, berarti kita tulis dulu di sini Bimo itu di antara Lukman dan Roni. Ini belum tahu Lukman sama Roninya mana dulu. Gitu ya. Lukman sama Roninya belum tahu. Nah, berarti kayak ginilah kira-kira teman-teman ya. Oke, terus berikutnya lagi. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris. Ya. Berarti Roni mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut. Oh, berarti kalau gitu ini yang di sini nih. Ini posisinya adalah Aris ya. Ini adalah Aris. Aris berarti yang pertama itu dulu. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris. Nah, berarti kalau kayak gini gimana nih teman-teman? Nah, ini kan masih belum tahu nih mana dulu sih Roni setelah Aris. Berarti udah pasti nih kalau gitu ini bisa saya tulis di sini teman-teman ya. Ini adalah Aris, pasti di sini adalah Roni gitu ya teman-teman ya. Ini adalah Roni. Nah, terus karena Bimo tadi mencapai finish di antara Lukman dan Roni. Ya, berarti di sini Bimonya ya. Ini adalah Bimo. Udah. Nah, berarti sudah ketemu nih urutannya. Nah, maka urutan yang masuk finish kelima anak tersebut adalah berarti dari mana? Aris, terus Roni, terus Bimo, terus Lukman, terus Rido. Nah, berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 19. Selanjutnya soal nomor 20. Oke, ini ada 1 kurangi akar 3 dari 0,027 dikali 5 per 6 ditambah setengah pangkat 2 dikali 5 per 6 ditambah setengah pangkat 2. Oke, akan saya tulis dulu soalnya teman-teman. Nah, berarti soalnya itu kan kayak gini. Nah, berarti ini 1 dikurangi, ini kan sama aja dengan akar 3, gitu ya, akar 3, 0,027 itu kan sama aja dengan berapa teman-teman? Iya, 27 per 10.000. 1000 gitu ya teman-teman ya. Dikali dengan 5 per 6 ditambah ini adalah setengah pangkat 2 dikali 5 per 6 ditambah ini setengah pangkat 2. Oke, kita selesaikan teman-teman ya. Berarti yang ini 1 dikurangi akar 3 dari ini berapa? Iya betul, 3 per 10 teman-teman ya. Dikali 5 per 6 ditambah berarti ini adalah 1/4 dikali 5 per 6 ini ditambah 1 per 4. Ini kita coret teman-teman ya. Cret. Ini adalah 2. Ini crit. Ini berarti berapa? Ini juga 2 teman-teman ya. Berarti kalau gitu berapa ini kalau saya tulis? Ya, ini kalau saya tulis ulang berarti ini adalah 1 kurangi ini 1/4 ditambah ini berarti berapa? 5 per 24 ini ditambah 1/4. Berarti ini kita coret gitu ya. Nah, habis. Nah, berarti 1 ditambah 5/4. Nah, sama dengan berapa? Nah, 1 ini kan bisa saya tulis teman-teman. Jadinya 24 per 24 ya. Ditambah 5 per 24. Jadinya jawaban akhirnya adalah 29 per 24. Nah, dan ternyata tidak ada jawabannya teman-teman ya untuk soal nomor 20. Tapi jawabannya adalah 29 per 24. Berikutnya soal nomor 21. 16 pangkat 0,125 dikurangi setengah atau 0,5 pangkat 0,5. Nah, teman-teman, ini 0,5 itu sama aja dengan apa teman-teman? 0,125. 0,125 itu kan sama dengan berapa? 1/8 ya. Kalau 0,5 itu berarti setengah teman-teman ya. Berarti ini soalnya kan bisa saya tulis gini teman-teman. 16 gitu ya. 16 ini dipangkat berapa? Pangkat 1/8 dikurangi. Nah, yang ini adalah setengah. Dipangkat apa? Pangkat negatif setengah. Nah, ini sama dengan berapa? Ini yang akan kita cari teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada
atau apa namanya triks gitu ya untuk mengerjakan. Kalau misalkan ada seperti ini, kalau misalkan ada yaitu gini nih, A per B di pangkat negatif teman-teman ya, di pangkat negatif, misalnya di pangkat min N. Supaya pangkatnya nggak pengen negatif, maka ini dibalik aja teman-teman. Ini B per A, ini jadi pangkat N. Nah seperti ini. Oke, saya kasih kotak dulu teman-teman ya, biar bagus. Oke. Nah, berarti selanjutnya yang ini bisa kita tulis ya teman-teman, kita tulis ulang. Berarti kalau yang ini, nah ini, 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4 teman-teman ya. Di pangkat lagi berapa? Pangkat 1/8. Ini supaya pangkatnya pengen jadi positif, maka ini saya tulis jadinya apa? Iya betul, 2/1 ya. 2/1 pangkat setengah. Ya sama aja dengan 2 pangkat setengah ya teman-teman. Ini kan kita coret teman-teman ya. Kita coret. Jadinya berapa? Ini 2. Atau artinya ini sama aja dengan 2 pangkat setengah dikurangi ini juga 2 pangkat setengah. Berarti jawabannya berapa? Iya, 0. Nah, sehingga untuk soal nomor 21 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 22. Jika kita ingin ke kota J, harus melewati kota H. Kota H dapat ditempuh dari kota I atau K. Jika kita berada di kota J, maka, oke, berarti kan ini bisa saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Berarti kalau J harus melewati H. Oke, berarti di sini adalah J teman-teman ya. Berarti di sini adalah H. Kan gini. Nah, berarti yang ini kan ke sini nih ya. Berarti kalau mau ke J harus melewati H. Berikutnya lagi apa? H dapat ditempuh dari I atau K. H dapat ditempuh dari I atau K. Nah, misalkan di sini I teman-teman ya. Ini I, terus di sini adalah K. Nah, berarti kalau gitu, ini kan bisa ke sini teman-teman ya. Nah, ke sini atau ini ke sini. Nah, kayak gini. Nah, berarti sekarang jika kita berada di kota J, maka yang pasti benar itu yang mana? Apakah yang A, kita telah melewati kota H? Iya, betul teman-teman ya. Ini betul. Berarti kalau udah di J, berarti kan sudah melewati H. Oke, kita lihat apakah B, C, D, E salah. Kita telah melewati kota K. Nah, untuk ke J gitu kan, kita harus melewati H. Nah, padahal H itu harus dilewati dari I atau K. Kita telah melewati kota K, bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Misalkan kita lewat I. Nah, ini pasti belum pasti ya jadinya ya. Kita telah melewati kota I dan H. Ini juga belum tentu. Misalkan lewatnya K gimana? Ya kan? Oke. Terus berikutnya yang D. Kita telah melewati kota I dan K. Nah, ini juga belum tentu. Nah, bagaimana kalau kita melewati K? I dan K jelas nggak mungkin ya teman-teman. I dan K. Nah, soalnya kan harus salah satu. Nah, ini enggak. Rute kita adalah kota K, terus kota H, terus kota J. Ini juga belum tentu. Bisa jadi dari I, H ke J. Oke, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 23. Sehelai baju didiskon 2 kali berturut-turut yaitu 20%, X%. Jika diskon totalnya adalah 36%, maka X adalah yang mana teman-teman? Ya, jangan sampai jawab 16 teman-teman ya. Yang pasti jawabannya bukan 16 gitu ya. Nah, ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Saya tulisin di sini. Jadi kalau nanti misalkan diskon ganda gitu teman-teman ya. Ini diskon ganda. Diskon ganda. Nah, itu cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya adalah D1 itu diskon pertama ditambah diskon kedua dikurangi D1 kali D2. Ini kita bagi dengan 100 teman-teman. Oke. Ini langsung kita kotakin terlebih dahulu ya.
Oke, kita kotakin. Nah, oke, sekarang berarti langsung kita hitung aja. Cus. Oke. Berarti yang ini apa nih? Diskon gandanya kan 36 ya. Berarti ini kita tulisnya langsung 36 gini aja, teman-teman. 36 itu sama dengan apa? Berarti 20 ditambah X gitu. Nah, dikurangi 20 dikali X. Ini kita bagi dengan 100. Oke, berarti kalau gitu ini 20 kan bisa pindah ke kanan ya teman-teman ya, ke kiri. Oke, langsung aja kita pindah ke kiri ya. Jadinya ini adalah 36 kurangi 20 gitu ya teman-teman. Berarti ini yang tersisa, oh ya ini sebelumnya saya coret dulu nih teman-teman ya. Cret, cret. Nah, berarti tinggal berapa nih? Tinggal 2/10 teman-teman ya. Oke, berarti ini X. Ini kita tulis langsung aja X aja. Berarti X dikurangi 2/10X. Oke, yang ini berapa nih teman-teman? Iya, yang ini adalah 16. Sedangkan yang ini bisa kita tulis nih ya. X itu kan 1. 1 itu bisa saya tulis 10/10X. Kurangi 2/10X. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau mungkin kalian lulusan matematika menghitung seperti ini cepat ya. Nah, ini bagi yang tidak kan berarti harus tak buat seperti ini dulu nih. Oke, berarti yang ini adalah 16. Ini berarti berapa nih kalau gitu teman-teman? 10/10 kurangi 2/10, 8/10X. Nah, oke ya ini kita coret nih teman-teman ya. Kita coret, cret, cret. Nah, ini berarti 2. Berikutnya gimana? Kali silang teman-teman. 2 kali 10 berapa? 20, betul sekali. Berarti ini adalah 20 sama dengan X. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 24. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang. Terus setelah dikerjakan selama 20 hari, gitu ya, otomatis 20 hari ini oleh berapa orang teman-teman? Iya, betul, oleh 25 orang. Pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan pekerja itu setiap orang sama dan agar gedung selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerja itu berapa? Oke, konsepnya kan seperti ini teman-teman. Berarti kalau 30 hari oleh 25 orang, ini tinggal kita kalikan aja teman-teman. Ya, kita kalikan, berarti ini adalah 30, itu kita kali dengan 25, itu akan sama dengan, nah setelah dikerjakan 20 hari ini oleh berapa orang? Oleh 25 orang tentunya teman-teman ya. Oleh 25 orang, berarti 25 kali 20. Terus terhenti 8 hari. Nah 8 hari ini kan orangnya berapa nih? Tentunya ya nggak ada yang bekerja teman-teman ya. Oke, nah berarti kalau gitu sisa harinya berapa nih teman-teman? Sisa harinya kan 30 nih, sudah kepakai 20 hari sama libur 8 hari, berarti sisanya adalah 2 hari. Nah, untuk 2 hari ini harus dikerjakan oleh berapa orang? Misalkan kita kerjakan oleh P orang. Nah, kayak gini. Berarti ini tinggal kita kalikan teman-teman ya. 25 kali 30 ini berapa? Iya, 750 atau 750. Yang ini berapa? Iya, ini adalah 500 tambah 2P. Kalau ini pindah ke kiri, jadinya berapa nih teman-teman? Iya, 750 kurangi 500, jawabannya adalah 250. Sama dengan 2P. Gitu kan? Berarti kalau gitu P-nya 250 dibagi 2, maka jawabannya adalah 125. Kan gitu ya teman-teman ya. 125. Nah, padahal yang pekerjanya itu sudah ada berapa nih? Ini adalah selama 2 hari itu harus dikerjakan oleh 125 orang nih ya. 125 orang. Karena yang ditanya adalah tambahan, teman-teman ya. Berarti ini tambahan. Tuh ya. Tambahan berarti tinggal kita kurangi aja. Berarti 125 dikurangi orang yang sekarang ada berapa? Ada 25, berarti kurangi 25. Maka jawabannya adalah 100 orang. Nah,
Nah, tapi ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Kalau misalkan ada libur-libur seperti ini teman-teman ya. Oke, cara cepatnya seperti apa? Ini dia teman-teman. Berarti kalau yang ditanya tambahan, gitu ya. Ini tambahan. Tambahan itu sama dengan apa? Sama dengan libur, gitu ya. Libur ini dibagi dengan sisa waktu. Sisa waktu ini kita kali dengan pekerja teman-teman. Kali dengan pekerja. Oke, kita kasih kotak terlebih dahulu teman-teman ya, biar manis. Oke, kita kasih kotak terlebih dahulu. Nah, berarti oke, kita coba pakai cara cepat ini teman-teman ya. Oke, liburnya berapa hari? Liburnya adalah 8 hari. Dibagi dengan sisa waktunya berapa hari teman-teman? Ya dari 30, sudah bekerja 20, libur 2 hari, 8 hari, berarti sisanya adalah 2 hari teman-teman ya. 2 hari. Kali pekerjanya ada berapa? Pekerjanya ada 25. Nah 25, ini kita coret kan? Cret, ini 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Ya 100 orang. Nah ini kan lebih cepat teman-teman ya. Oke, sehingga jawaban untuk nomor 24 yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 25. Pada bulan Januari harga barang 60 juta. Nah berarti oke, kita tulis dulu. Ini Februari ya. Februari itu harga barangnya adalah 60 juta. Oke, 60 juta. Berikutnya lagi apa? Bulan Februari naik 10%. Oke, tadi salah ya. Yang ini adalah tadi bulan apa nih? Ini adalah bulan Januari. Saya hapus dulu teman-teman ya. Ini Januari. Oke, kita tulis ini adalah Januari. Nah, terus berikutnya Februarinya gitu ya. Februarinya naik 10%. Nah, kalau naik 10% berarti menjadi berapa? Menjadi 110% teman-teman ya. Berarti ini adalah 110 per 100 gitu. Nah, ini kita kali dengan 60 juta teman-teman ya. Oke, kayak gini. Berarti ini kita coret ya teman-teman. Ini kita coret. Nah, berarti berapa ini? Iya, 11 kali 6 itu berapa? Ini adalah 66. Nah, nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 66 juta. Ya, itu adalah bulan Februari. Dan ternyata selama bulan Maret harga bulan Februari didiskon 10%. Harga barang bulan Maret adalah kalau didiskon 10% berarti harganya menjadi berapa? Iya, betul sekali, menjadi 90%. Ya, karena 100% kurangi 10% ya. Berarti kalau gitu ini adalah 90 per 100 gitu kan. Kita kali dengan berapa? 66 juta. Oke, kita coret teman-teman ya. Kita coret. Cret. Nah, berarti tinggal yang ini ya. 9 dikali 66. Berapa 9 dikali 66? Iya, 594. Nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya adalah 59.400.000 rupiah. Sehingga untuk jawaban nomor 25 adalah yang. Selanjutnya soal nomor 26. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Nah, pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Yang ditanya, jumlah seluruh lintasan bola adalah. Oke, ini teman-teman kalau misalkan saya ilustrasikan, ini kan misalkan jatuh ke bawah teman-teman ya. Misalkan ini lantai nih. Ini lantainya kayak gitu ya. Ini bolanya dari sini gitu ya. Jatuh ke bawah itu kan nanti akan ke atas. Naik ke atas, terus gimana lagi? Turun lagi, terus naik lagi, turun lagi, dan seterusnya sampai akhirnya nanti berhenti gitu ya. Nah misalkan ini adalah ketinggiannya H nih teman-teman ya. Tinggiannya H, terus yang ini tingginya berapa? Ini adalah misalkan M per N kali tinggi sebelumnya, berarti kan dikali H.
dan seterusnya gitu ya. Panjang lintasan sampai berhenti, ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Cara cepatnya seperti ini. Nah, berarti kalau gitu jarak sampai berhentinya itu adalah, nah tinggal gini aja nih teman-teman ya. Nah, kita jumlahkan ini teman-teman. N ditambah M, ini dibagi dengan N dikurangi M, ini dikali dengan H. Oke, saya kasih kotak terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, berarti kalau gitu langsung aja kita hitung teman-teman ya. Langsung kita hitung. Berarti ini di sini ini adalah sebagai apa ini? Ini adalah sebagai M dan yang ini gitu ya. Ini adalah sebagai N. Nah, kayak gitu. Yang pasti yang bawah itu pengurangan antara yang besar dan kecil kayak itu teman-teman. Oke, sehingga kalau gitu yang ini adalah 5 ditambah 4 dibagi 5 kurangi 4 dikali tingginya. Tingginya berapa? 25. Oke, berarti ini 9, ini 1, 9 bagi 1 ya berarti 9 dikali 25 teman-teman ya. Sehingga jawabannya berapa teman-teman? Iya, jawabannya adalah 225. Sehingga jawaban untuk soal nomor 26 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 27. Selisih dua bilangan adalah 6 dan jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Pernyataan yang ini, hati-hatinya di mana? Kalau misalkan ada dua bilangan, misalkan X sama Y teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pernyataannya itu adalah kuadrat selisih. Nah, ini misalkan ada kuadrat selisih. Nah, kalau kuadrat selisih itu berarti artinya apa? Ya, kuadrat selisih itu adalah artinya X min Y, misalnya ini kan selisih, ini baru dikuadratkan. Gitu ya. Nah, berbeda artinya lagi dengan jika yang ditanya adalah selisih kuadrat. Kalau misalkan selisih kuadrat, ya nyebutnya selisihnya dulu, itu teman-teman, maka ini artinya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, ini harus hati-hati di sini. Oke, karena di sini nulisnya adalah selisih dulu, selisih dari kuadrat kedua bilangan. Nah, berarti yang ditanya adalah X kuadrat min Y kuadrat, misalkan kayak gitu teman-teman ya. Nah, yang diketahui ini apa? Yang diketahui itu kan selisih dua bilangan. Oke, selisih dua bilangan, misalkan ini adalah X kurangi Y sama dengan 6. Terus jumlah kedua bilangan, berarti ini adalah X tambah Y itu sama dengan 32. Oke, ini bisa dieliminasi baru nanti dicari yang ditanyakan. Atau bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada rumus nih ya. Diingat-ingat teman-teman ya. Yaitu kalau misalkan ada X kuadrat min Y kuadrat, itu artinya apa? Artinya adalah X min Y kita kali dengan X plus Y gitu teman-teman ya. Oke, ini berarti langsung kita kotakin dulu. Ya, kita kotakin. Nah, berarti ini kan yang ditanya X kuadrat min Y kuadrat teman-teman ya. Berarti kalau gitu X kuadrat min Y kuadrat itu kan perkalian antara selisih dan jumlah. Ya berarti tinggal kita kalikan aja. Berarti 6 kita kali dengan 32. Berarti jawabannya berapa? 192. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 27 adalah yang. Selanjutnya soal nomor 28. Jika X itu adalah luas persegi dengan sisi 25 dan Y adalah luas persegi panjang dengan panjang 30 cm dan 20 cm, maka nah tinggal kita masukkan aja nih teman-teman kan ya. Berarti X itu sama dengan apa? Warnanya ganti aja lah teman-teman ya. Nah, ini adalah X itu sama dengan luas persegi dengan sisi 25. Luas persegi itu apa? Iya, S kuadrat. Ya, berarti tinggal kita masukkan aja ya teman-teman. Berarti 25 kuadrat. Nah, berapa sih 25 kuadrat? Nah, ini kan ada triknya teman-teman ya. Kalau belakangnya 5, mesti belakangnya itu kan
25 teman-teman ya kalau dikuadratin. Nah terus kakaknya 2 itu berapa teman-teman? Kakaknya kan 3. Maka 2 kali 3 berapa? 6. Nah jadi jawabannya 625. Oke sekarang yang Y-nya. Y itu apa? Persegi panjang dengan panjang 30 dan lebar ini. Luasnya itu kan panjang kali lebar. Ya berarti tinggal kita kalikan aja 30 kita kali dengan 20. Sehingga jawabannya berapa? Iya 600. Nah dari sini terlihat nih. Berarti hubungan antara P dan Q. Besar yang mana? Iya Y atau X itu lebih besar dari Y. Sehingga jawaban untuk soal nomor 28 yaitu yang mana? Iya yang D. Selanjutnya soal nomor 29. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiganya selesai. Jika selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter persegi lagi, ya berarti 5 meter persegi berarti ini luas teman-teman ya. Dia telah akan selesai mengecat 3/4 tembok. Berapakah panjang temboknya? Oke teman-teman, misalkan ini saya gambar dulu ya. Ilustrasinya jadi biar nanti lebih gampang. Nah misalkan kayak gini nih ya, misalkan nih tingginya adalah 3 meter, panjangnya adalah X, berarti kalau gitu luasnya berapa nih teman-teman? Iya betul sekali, luas ya luasnya otomatis adalah 3X. Oke nah sekarang dari kata-kata ini nih ya, kalau misalkan dia telah selesai sepertiganya gitu ya. Terus ditambah lagi 5 meter persegi itu telah selesai mengecat 3/4. Ya, otomatis 3/4 dari luasnya teman-teman ya. Oke, berarti kalau saya tulis jadinya seperti ini teman-teman ya. 3/4 dari luasnya. Luasnya berarti berapa? 3X. Itu sama dengan, nah ini, telah selesai sepertiganya. Berarti 1/3 kali 3X ditambah dengan 5 meter persegi. Berarti ditambah dengan 5. Nah selanjutnya gimana teman-teman? Ya ini tinggal kita hitung aja teman-teman ya. Oke yang ini berarti kalau saya kalikan ini adalah 9/4X. Ini sama dengan berapa? Ya sama aja dengan X tambah 5. Kan kita coret teman-teman ya. Ini kita coret. Nah berarti 9/4 kurangi 1. Itu berapa teman-teman? Oke bisa tak tulis gini deh, tak komplitkan ya. 9/4X kurangi 1. Ini pindah ke sini jadi negatif ya. 1 itu boleh tak tulis 4/4 teman-teman ya. Ini sama dengan 5. Nah berarti berapa ini? Iya ini adalah 5/4X sama dengan 5. Ini tinggal kita coret ya. Kita coret, seret, berarti ini 1. Kita kali silang. Sehingga kalau gitu X sama dengan 4 meter. Nah, ketemu X-nya 4 meter. Nah, padahal X itu adalah panjangnya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 29 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 30. Hasil uji pengguna biofuel menunjukkan bahwa 5 liter minyak jelantah kendaraan mampu menempuh 60 km. Oke, saya tulis dulu soalnya berarti kan seperti ini teman-teman. 5 liter gitu ya. Ini dia mampu menempuh jarak yaitu 60 km. Berikutnya, dengan asumsi medan yang dilalui sama, berapa L minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 150? Oke, misalkan yang ini adalah X teman-teman ya. Nah, nanti ini akan menempuh jarak berapa? Menempuh jarak 150 km. Kira-kira gimana nih teman-teman? Kalau kilometernya nambah, jaraknya nambah, bensinnya atau minyak jelantahnya ini akan nambah juga enggak teman-teman? Iya betul akan nambah juga. Berarti jaraknya nambah, bensin juga nambah. Maka itu namanya adalah perbandingan senilai. Kalau yang satu turun, yang lain ikut turun. Atau kalau yang satu naik, yang lainnya ikut naik. Itu berarti perbandingan senilai. Oke, karena yang ditanya X, maka perbandingan senilai itu seperti ini teman-teman. Enaknya. Nah, ini dibagi ini dibagi ini. Berarti arah panahnya sama. Arah panah ini menunjukkan adalah pembagiannya.
Tapi kalau berbalik nilai, kalau yang satu ke atas, yang satunya ke bawah. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja teman-teman. Ini berarti X per 5 itu sama dengan 150 per 60. Nah, kan kayak gini. Ini bisa kita coret teman-teman ya. Ini bisa kita coret. Nah, kita coret yang mana? Oke, yang ini betul nih. Ini bisa kita coret ya, kayak gini. Terus berikutnya tinggal kita kali silang berarti yang ini. Kalau kita kali silang, maka yang ini ketemunya X sama dengan 5 kali 15 berapa? Iya, 75 per 6. Berapakah 75 dibagi 6? Gitu ya. 7 dibagi 6 itu adalah 1. Masih sisa 1. 1 sama 5, 15. 15 dibagi 6 itu adalah 2. 2 kali 6, 12. Masih sisa 3. Nah, berarti dikasih 0. Berarti kan 30 ya. 30 dibagi 6 itu 5. Berarti jawabannya 12,5 liter. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 30 adalah yang berikutnya. Soal nomor 31. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi, berapakah umur Budi 5 tahun yang akan datang? Oke, berarti ini kita buat kayak gini teman-teman. Misalkan sekarang itu umurnya ayah itu adalah X gitu ya. Atau A gitu ya. Terus Budi itu B. Nah, berarti kalau gitu 7 tahun yang lalu itu kita buat pertamanya gimana 7 tahun yang lalu? Berarti A min 7. Sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti Budi juga 6 tahun yang lalu teman-teman ya. Berarti ini 6, ini adalah B min 7. Nah, udah seperti ini. Berarti ini bisa kita sederhanakan juga. Jadinya apa nih? Ini A min 7 gitu ya. Ini sama dengan berarti 6B. Ya, kita kalikan. Negatif 6 kali 7, 42. Nanti kita akan mencari B. Ini bisa tak pindah ke sana teman-teman ya. Karena akan mencari B ini kita buat nih ya. Kenapa mencari B? Yang ditanyakan umur Budi. Maka ini kita buat aja dalam bentuk A aja deh. Negatif 7 pindah ke kanan. Berarti ini 6B tetap. Negatif 7 pindah ke kanan jadi plus 7. 42 dikurangi atau negatif 42 ditambah 7. Berarti berapa teman-teman? Iya, ini adalah 35. Oke, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, jika tahun depan umur ayah, tahun depan berarti kan tinggal kalau sekarang itu A berarti tahun depan kan tambah 1 teman-teman ya. A plus 1, umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi. Tulisnya gimana? 3 kali umur Budi berarti 3 kali Budi yang akan datang berarti Budi tambah 1. Ini 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi. Nah, berarti yang ini nanti tinggal ditambah 2. Oke, selanjutnya ini berarti kan kalau kita sederhanakan ini jadi A plus 1 ini sama dengan 3B gitu ya. Ditambah 3 ditambah 2. Nah, terus berikutnya apa nih? Berarti A sama dengan ini 3B, 1 pindah ke kanan jadi negatif 1 ya. Ini kalau dijumlahkan 5, kurangi 1 berarti plus 4. Nah, ini dari sini kita samakan aja teman-teman ya. Kita samakan, ketemunya di sini deh. Ini kita samakan dari persamaan ini ya. Kalau kita samakan berarti jadinya apa nih? Ini ya sama-sama A ya, berarti kan yang ini itu sama dengan yang ini teman-teman ya. Berarti 6B kurangi 35 sama dengan 3B ditambah 4. Kalau 3B pindah ke sana, ke kiri, berarti 6B kurangi 3B, ya berarti 3B. Itu ya. Terus 35 pindah ke kanan, berarti jadinya berapa? 35. Ini kan negatif, pindah kanan jadi positif, tambah 4, 39. Berarti B sama dengan 39 dibagi 3, maka jawabannya adalah 13. Nah, ini adalah umur Budi sekarang teman-teman ya. Berarti kalau gitu, yang ditanya apa nih?
berapa tahun umur Budi 5 tahun yang akan datang? Ya tinggal ditambah aja. 5 tahun akan datang. Akan datang berarti berapa? Iya, betul sekali. Ya, berarti kalau gitu jawabannya adalah 13 ditambah 5 sama dengan 18 tahun. Nah, jawabannya adalah selanjutnya soal nomor 32. Nah, ini sejenis seperti soal nomor 31, teman-teman. Perbandingan umur kakak dan adik 5 tahun yang lalu. Nah, misalkan sekarang itu kakak itu misalkan K, adik itu A ya, teman-teman ya. 5 tahun yang lalu. Nah, berarti tinggal kita tulis nih perbandingannya. Ya, perbandingannya berarti K dikurangi 5, ini berarti per A dikurangi 5, itu sama dengan 3/2. Nanti yang ditanya umur adik 2 tahun yang akan datang ya, teman-teman. Oke, berarti kalau gitu, ini bisa kita kali silang ya, teman-teman. Berarti apa jadinya? Iya, jadinya adalah 2K min 10 sama dengan ini jadinya 3A min 15. Oke, biarin aja kayak gini boleh. Atau ini pindah ke sini juga boleh. Atau kalau kita pindah jadinya 2K min 3A sama dengan negatif 10 pindah ke kanan. Jadi plus ya. Nah, jadi ini tinggal negatif 5. Oke, persamaan yang keduanya. Itu apa nih? Nah, jika perbandingan umur kakak dan adik sekarang, ya berarti ini adalah K per A sekarang. Ya, berarti 4/3. Karena kita nanti akan mencari adik, maka kita cari K-nya itu sama dengan berapa? Nah, dari sini kan kali silang aja teman-teman ya. Berarti K sama dengan 4/3A. Gitu ya. Ini saya substitusi teman-teman. Ini saya masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke sini. Jadinya apa nih? Oke, kita lanjut di sini. Jadi ini kalau saya tulis gitu ya. Berarti ini 2, K-nya saya ganti dengan ini. Saya ganti dengan 4/3A. Dikurangi 3A sama dengan negatif 5. Nah, berarti ini berapa nih? 8/3A dikurangi 3A. 3A itu boleh tak tulis berapa supaya bawahnya itu 3 penyebutnya? Iya, kali 3 aja. 9/3A. Kan gitu ya teman-teman ya. Min 5. Nah, 8 kurangi 9 berarti 1 teman-teman ya. Berarti min 1/3A sama dengan min 5. Nah, ini minnya bisa kita coret teman-teman. Ya, coret. 3-nya kali silang ke sana. Berarti kalau gitu ini A-nya adalah 15. Nah, ini yang ditanya adalah umur adik 2 tahun yang akan datang teman-teman ya. Berarti kalau gitu adik 2 tahun akan datang. Adik 2 tahun akan datang. Akan datang berarti tinggal kita jumlah 2 ya. Ya, kita tambah dengan 2. Berarti 15 tambah 2 sama dengan 17. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 32 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 33. Seorang siswa memperoleh nilai 92, 94, 86, 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 86? Nah, apa sih rumus rata-rata? Nah, rata-rata itu kan rumusnya apa nih? Jumlah data kan gitu ya teman-teman. Ini adalah jumlah data. Ya, jumlah data dibagi dengan apa? Dengan banyak data. Nah, kan gitu. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, berarti kita jumlahkan aja teman-teman. Di mana rata-ratanya adalah 86, kita tulis 86 itu sama dengan jumlah data. Berarti kita jumlah 92 tambah 94 tambah 86 tambah 78 ditambah misalkan yang kelima ini adalah X ya teman-teman. Berarti ditambah X. Ini nanti kita bagi dengan banyaknya data. Berarti ada berapa? Iya, 5. Ini kita kali silang ya teman-teman ya. Kita kali silang berarti 86 kali 5. Kan gitu. Ini 86 kali 5 berapa? Ya, 6 kali 5 30. Simpan 3.
40 berarti 430. Ini sama dengan kita jumlah berapa? 92 tambah 94 tambah 86 tambah 78. Iya betul, 350 ditambah X. Berarti kalau X itu sama dengan berapa? Tinggal kita kurangi ya teman-teman. 430 kurangi 350. Ya, maka jawabannya adalah berapa? Apakah ada yang salah ngitung saya teman-teman? Iya, jawabannya adalah 80 teman-teman ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 33 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 34. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah. Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman. Kalau ini cara aslinya itu pakai rumus ini teman-teman ya. Berarti rata-rata gabungan gitu ya. Rata-rata gabungan itu rumusnya apa? Rumusnya adalah N1 kali X1 gitu ya. Ditambah N2 kali X2. Terus nanti ini dibagi dengan ini N1 ditambah N2. Nanti kita akan mencari perbandingan N1 dan N2. Oke, tapi kita nggak akan pakai rumus ini. Kita akan pakai cara cepatnya teman-teman ya. Nah, cara cepatnya seperti apa? Kita akan langsung lihat saja. Oke, cara cepatnya adalah seperti ini teman-teman. Karena yang ditanya perbandingan banyaknya guru dan dosen, maka kita tulis dulu di sini, yaitu guru. Dan di sini adalah dosen. Nah, rata-rata guru itu berapa? Iya, rata-rata guru itu adalah 35. Kita tulis di sini, 35. Rata-rata dosen 50. Rata-rata gabungan, yaitu ini 40, kita taruh di sini. Nah, terus berikutnya ini kita selisihkan teman-teman. Jadi selisih antara dosen dengan totalnya itu jadi punyanya guru. Ingat ya teman-teman, jadi punyanya guru selisihnya. Berarti ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 10. Terus selisih antara guru dan total gitu ya, guru dan total. Nah, ini akan jadi punyanya dosen. Nah, jadi dibalik teman-teman ya. Berapa ini? 5. Nah, sekarang tinggal dibandingkan aja. Ini tuh perbandingannya teman-teman ya. Ini sama aja perbandingannya. Kalau saya sederhanakan, saya bagi 5 semua, ini berarti jadi 2, ini berarti jadi berapa? Jadi 1. Nah, sehingga jawabannya untuk soal nomor 34 adalah 2:1, yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 35. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Ya. Nah, berarti kalau gitu ini ada satu orang gitu ya. Nah, itu bisa mengarsipkan 30 surat. Nah, dengan waktu X menit. Nah, sekarang berikutnya kalau 4 orang gitu ya. 4 orang itu bisa mengarsipkan 210 surat dalam waktu berapa? Misalkan Y menit. Nah, ini paling enak kita samakan teman-teman ya. Ini, jadi boleh nyamakan yang ini nih. Kalau misalkan 1 orang 30 menit, 4 orang 210 surat ya, tadi 30 surat. Nah, berarti kan ini perbandingan senilai teman-teman ya. Jadi kalau orangnya bertambah, suratnya juga bertambah. Maka ini bisa saya jadikan supaya sama deh. Misalkan orangnya tak buat sama teman-teman ya. Nah, ini 1 supaya jadi 4 tak kali 4 kan ya. Ini jadi 4 orang, maka ini tak kali 4. Jadi berapa? 120. Nah, karena yang ini sudah sama gitu ya. Ini sudah sama untuk yang orangnya. Ya, ini untuk yang orangnya sudah sama, maka kita tinggal melihat yang ini aja nih. Nah, sekarang gini, 120 surat itu waktunya X menit. Kalau 210 surat, Y menit. Kalau suratnya bertambah, waktunya akan bertambah nggak teman-teman? Iya, betul, ikut bertambah. Berarti waktu bertambah
surat juga bertambah, waktu berkurang, surat juga berkurang. Berarti ini perbandingan senilai teman-teman ya. Kalau senilai karena yang ditanya itu adalah Y, maka ini arah panahnya ke sini. Berarti ini juga sama, ini arah panahnya ke sini. Oke, sekarang tinggal kita masukkan teman-teman ya. Ini berarti Y per X gitu ya. Ini sama dengan apa? 210 per 120. Ini kita coret gitu ya. Terus ini kita coret ya. Dibagi berapa? Dibagi 3. Yang ini 7, yang ini 4. Berikutnya ini kali silang ya. X-nya kali silang ke atas. Sehingga ketemu Y sama dengan 7 per 4X. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 35 adalah yang D. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan soal TIU prediksi CPNS tahun ini. Ya, semoga teman-teman yang saat ini sedang menonton video saya ini bisa keterima menjadi CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Kalau mungkin ada pembahasan atau mungkin jawaban yang kurang sesuai, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman.